One, two, three, come on. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang nikah online, karena ini penting ya teman-teman, karena banyaknya sekarang cewek-cewek Indonesia yang dimabuk cinta dengan pria luar, khususnya di sini adalah pria Pakistan. Karena apa? Karena aku di sini juga temanya Diary Pakistani Wife, so aku menceritakan tentang pria asing yang berasal dari Pakistan ya. Tentunya kalau dari negara-negara lain kan ya itu di luar konteks aku ya teman-teman. So di sini aku ingin menceritakan sedikit, bukan menceritakan ya, memberi sedikit sepengetahuanku tentang arti pernikahan online itu seperti apa. Nah, di Indonesia juga ada ya teman-teman yang menikah online, tapi itu juga harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pernikahan. Nah, bukan asal jeplak nikah online terus kita ambil telepon hijab kabul dengan online. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi pernikahan online itu adalah, ini kebanyakan di negara Pakistan juga banyak yang melakukan pernikahan online teman-teman. Jadi kenapa mereka melakukan pernikahan online begini? Karena si cowok ya yang merantau, ini biasanya ya yang merantau atau ada halangan di tempat pekerjaannya sehingga dia tidak bisa pulang untuk di hari ijab kabulnya, dan itu boleh dilakukan online, tapi syarat-syaratnya udah harus dilakukan. Nah, syarat-syarat pernikahannya itu harus sesuai prosedur pernikahan ya teman-teman. Nah, kalau di Pakistan itu misalnya ya kayak suami aku misal kayak gitu kan, dengan ex dia. Nah, keluarga di sana itu sudah saling ketemu, sudah saling jumpa, karena apalagi Pakistan ya teman-teman, mereka tidak mengenal si perempuan juga enggak masalah. Yang penting si keluarga perempuan dan keluarga si laki-laki itu sudah bertemu dan di keluarganya itu oke. Mereka sudah mempersiapkan prosedur pernikahan ya menurut agama dan ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Jadi mereka bisa melakukan pernikahan online tersebut. Jadi mereka kedua belah pihak sudah menyetujuinya, karena tidak bisa hadirnya si calon laki-laki tersebut sehingga diadakan nikah online. Jadi bukan sekedar yang menikah online, oh belum ketemu sudah menikah online, tidak seperti itu teman-teman. Jadi kedua belah pihak itu sudah bertemu, dan karena ada sesuatu hal tidak bisa datang pas di hari hanya, maka diadakanlah pernikahan online. Jadi di sini untuk mbak-mbak ya yang katanya bisa melakukan pernikahan online, daripada nanti video call seks jadinya jatuhnya haram gitu kan, lebih baik kita menikah online. Nah, yang dimabuk cinta ini mengiyakan saja. Nah, mereka online lah, menikahlah mereka online. Padahal menikah online itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu teman-teman. Nah, itu tadi untuk pernikahan online yang sesama Pakistani ya teman-teman. Itu kan seperti itulah ada ya di Pakistan pernikahan online kayak gitu, tapi itu juga harus ada ketentuannya, bukan sembarangan. Nah, kalau untuk kita pasangan Indonesia dan Pakistan menikah online, sedangkan kita dengan si cowok aja belum pernah ketemu, gimana dengan kedua belah keluarga? Nah, langsung kalian mengatakan itu menikah online.
Mana bisa teman-teman, tidak seperti yang kalian bayangkan. Nikah online itu udah kita depan kamera gini, ijab kabul, langsung kalian bilang udah sah. Itu tidak sah teman-teman. Banyak yang mengikuti grup-grup, aku hanya jadi menyimak saja. Tapi sebelum menyimakku itu, inilah dia yang aku rangkum ya. Jadi aku tuh nggak bisa buat bahasa yang bahasa-bahasa ini, aku jabarkannya dengan gaya bahasaku, dengan bahasa pasarku gitu ya teman-teman ya, semoga kalian mengerti. Nah, jadi pernikahan online untuk Indonesia dan Pakistan itu tidak ada, kecuali kedua belah pihak keluarga sudah bertemu. Nah, itu boleh, tapi bagaimana mungkin sedangkan kita ya, perempuan Indonesia dan Pakistannya aja mereka tuh mengenalnya dari online, bagaimana mungkin kedua belah pihaknya sudah bertemu kan gitu. Jadi tidak ada kata pernikahan online itu sah kalau belum ketemu kedua belah pihak keluarganya ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya sudah ketemu, terus prosedurnya untuk menikahnya segala syarat-syaratnya dipenuhi, nah itu baru bisa dikatakan sah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang kita bilang itu memang belum jumpa, kita belum ketemu dengan pasangan kita, apalagi keluarga kita. Nah, jadi itu kalau untuk pernikahan online itu buang-buang masa saja. Jangan kalian dibutakan oleh cinta ya teman-teman. Cinta boleh, tapi logika harus tetap dipakai. Mbak ini kayak nggak pernah muda aja ya. Saya pernah merasakan bucin seperti kalian-kalian yang junior ya, saya pernah juga merasakannya, tapi saya tetap memakai logika saya. Dan saya juga ada pengalaman buruk tentang pria Pakistan. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan supaya mbak-mbak agar berhati-hati dengan pilihan yang dijalani sekarang, apalagi dengan pria asing ya, khususnya Pakistan. Hati-hati banget gitu. Tidak semua sih ya, tidak semua pria Pakistan itu jelek, baik gitu ya teman-teman. Jadi ada dimanapun dan di negara manapun pasti ada baik buruknya. Jadi tinggal kita lah yang bisa mengetahuinya bagaimana pasangan kita tersebut. Jadi jangan baru kenal beberapa bulan terus dia udah kepingin yang mau berbau-bau porno-porno, terus dia mau ingin minta foto seksi, minta foto tanpa busana, terus minta video call seks, terus mereka mengatakan supaya sah kita nikah online aja, tapi tanpa melakukan tata cara pernikahannya. Itu tidak boleh dan tidak sah. Jangan kalian mau dibodoh-bodohin. Oke, sayang-sayangku teman-teman ya. Jadi untuk yang menikah online yang secara mengikuti prosedurnya tadi, jadi setelah pernikahan kedua belah pihak, mana orang yang jauh-jauh misalnya gitu kan, kedua belah pihaknya harus mendaftarkan ke kedutaan masing-masing atau setelah pernikahan. Jadi kita harus melaporkan pernikahan ini kita tadi ini supaya pernikahan kita diakui oleh negara gitu teman-teman. Untuk itu, untuk adik-adik junior yang ingin menikah online, calonnya bilang ayo kita menikah online biar sah, kita video callannya begini begitu, jangan mau ya teman-teman. Ada beberapa orang yang sadar bahwasannya pernikahan online itu adalah hal yang cuma yang sia-sia gitu, yang membuang masa. Tapi beberapa orang juga ada yang tidak sadar, dia tetap melakukannya. Kan begini, nikah online tuh kan ada begini, demi dia untuk mensahkan hubungan dia dengan si calonnya ini tadi, dia pun mengiyakan sajalah online lah, oke lah, yang janji sah, daripada nanti video call seksnya nanti berzina atau apa. Padahal dia tuh nggak tahu makna dari pernikahan online itu seperti apa. Nah, banyak juga, ada beberapa juga saya yang di TikTok itu juga kadang ada yang tanya, kak nikah online sebenarnya ada nggak, katanya kayak gitu. Terus ada juga beberapa junior yang
tanya di grup Facebook, nikah online itu gimana gitu kan. Jadi karena saya selalu nyimak dan sedikit banyaknya tahu ya bagaimana pernikahan online itu, jadi aku rangkumkan di sini. Saya rangkumkan di sini menjadikan sebuah konten. Semoga adik-adik, mbak-mbak yang tengah menjalin cinta dengan pria Pakistan ataupun pria asing manapun, semoga bisa terbuka pikirannya setelah melihat video aku ini ya teman-teman ya. Karena apa, banyak sekali lah kejadian yang aneh-aneh ya. Mereka menghalalkan segala cara untuk supaya bisa yang berbuat tidak ini, menghalalkan segalanya. Seperti ini nikah online ini, padahal nikah online ini kan harus ada tata caranya juga ya teman-teman. Tapi karena mereka itu ya udahlah nikah online aja sah juganya itu, katanya kayak gitu kan. Padahal mereka tuh nggak ketemu. Padahal syaratnya adalah ya kedua belah pihak itu memang sudah bertemu. Nah jadi mereka menyetujui, pihak perempuan menyetujui, pihak lelaki juga menyetujuin. Terus karena si pria tadi ada halangan, ada hambatan, tidak bisa hadir dia di acara pernikahan dia, ya kemudian diadakanlah online. Jadi yang perempuan itu kan tidak hadir juga nggak masalah, yang penting wali perempuan dan keluarga si laki-laki, saksi ya, itu ada di tempatnya. Jadi boleh job couple cara online seperti itu. Jadi kita pun menyaksikannya secara online, tapi ya itu tadi harus kedua belah pihak sudah berjumpa, sudah melakukan prosedur tata cara pernikahan gitu. Begitulah untuk maksudnya ya pernikahan online itu tadi teman-teman. Jangan kalian halalkan pernikahan online itu tanpa syarat pernikahan lah, jangan kalian lakukan gitu ya teman-teman. Karena banyak orang sekarang ini dimabuk cinta. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Udahlah kita udah nikah online aja, terus nanti kalau anaknya macam mana, anak online gitu, papa online, mama online, terus nanti ada kata-kata lagi kalau sudah ditinggal, nanti sudah dapat lagi perempuan lain, itu nanti gimana, janda online, duda online. Aduh nggak banget, lucu ya. Memang sih kita ini di zaman yang serba online canggih, tapi untuk pernikahan please lah jangan dibuat-buat mainan ya. Kita kan ada ketentuan, kita ada ketentuannya bagaimana menikah, prosedurnya itu bagaimana yang diakui negara dan agama ya. Jangan udahlah bisa nih nikah online kayak gitu, itu tak ada itu. Kalau kalian tolonglah, kalau yang memang kalian mengenal pria luar terus belum mengetahui bagaimana prosedur untuk menikah dua negara, tolong gunakan Google. Kalau kalian nggak tahu sebuah grup kayak gini ya, kayak kita kan Indonesia Pakistan itu ada grupnya. Nah kalian cari aja itu pasti nanti keluar, atau kalian bisa DM aku ke Facebook aku ya, di Ratu Kasmir. Di situ juga nanti aku ada grup, kalian bisa baca-baca di situ. Jadi kalau yang memang benar-benar nggak paham tentang pernikahan dua negara ya, pernikahan campur, kawin campur. Jadi kalau yang sudah paham ya tinggal kasih pemahaman ke si pria kalian masing-masing, bagaimana cara menikahnya di Indonesia, syaratnya apa saja. Kalau menikah di negaranya sana, di Pakistan, syaratnya apa saja yang kita bawa dari Indonesia gitu teman-teman ya. Kalau kita sarankan sih lebih baik menikah di Indonesia, tapi dimanapun kita menikah janji sah dua negara ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya. Kadang-kadang kan ada kalau orang bilang lebih mendingan lah menikahnya di Indonesia gini. Cuman kalau ada kendala yang sangat-sangat
nggak bisa, sulit atau apalah misalnya, ya nggak masalah juga sih, yang penting halal ya, dan diakuin kedua negara gitu ya. Terus kalau banyak juga sih wanita Indonesia yang menikah di Pakistan, cuman hukumnya itu ya mengikuti hukum sana, dan kemudian kita juga nggak kuat gitu sebagai wanita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan pernikahan kita, seperti misalnya kita ada anak, lepas itu kita ada percekcokan, bercerai, nah itu susahnya seperti itu. Kita harus mengikuti peraturan yang ada di Pakistan. Nah itu kita tuh kalah, dan orang kedutaan juga nggak bisa ibaratnya menolong kita karena kita menikahnya di sana gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan kita menikah kan untuk selamanya, tidak adalah untuk kita menikah untuk bercerai gitu ya. Tapi ini kan harus diceritakan juga supaya kalau ada apa-apa tuh menikah di sana tuh bagaimana, efek-efeknya itu bagaimana, efek sampingnya seperti minum obat ya kan ada efek-efeknya. Jadi keuntungannya lah ya, keuntungan menikah di Pakistan itu bagaimana, menikah di Indonesia itu bagaimana. Kalau di Indonesia itu kan pernikahannya otomatis kalau misalnya kita ada apa-apa dengan rumah tangga kita, entah ada perceraian atau apa, kita ibaratnya bisa membela diri gitu kan, karena hukumnya ya yang dipakai hukum Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan perempuannya itu masih di ada pembelaan gitu ya, tapi kalau di Pakistan kan tidak ada pembelaan untuk wanita, di situ kita kalahnya. Jadi mohon senior-senior kalau yang melihat video saya ini, menonton video saya ini, ditambahin apa saja, karena gini loh Kak, kadang-kadang yang saya ceritakan ini kan bukannya nggak sesuai, cuman gaya bahasanya ya, saya kan bahasanya itu kasar gitu ya, jadi apa yang teringat itulah yang saya ucapkan gitu, nggak bisa lah di kata-kata itu di apa namanya di gimana ini ya, dicantik-cantikin kayak gitu ya, inilah gaya bahasa. Nah jadi begitulah teman-teman. Jadi untuk kakak-kakak senior yang melihat video ini, di komen aja, ditulis komennya apa-apa yang kurang ya, siapa tahu saya salah cakap gitu ya kan. Ya adik junior, kalian dari sini bisa lah ya untuk merincikan apa arti dari nikah online tersebut ya. Nikah online itu bukan yang ambil handphone, ijab kabul, ada saksi, itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, nikah online itu tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Pernikahan online itu adalah pernikahan yang kedua belah pihak sudah berjumpa dan mengurus segala syarat-syarat sah pernikahan. Nah baru dan kemudian si calonnya tidak bisa menghadirin acara tersebut, maka dilakukanlah nikah online gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video aku ini, dan jangan lupa kalian yang belum subscribe dan komen ya teman-teman. Apa yang mau kalian tanyakan silahkan di komen, dan untuk kalian yang ingin share ya share aja, nggak masalah, jangan lupa like nya ya. Kalau kalian suka di like, kalau tak suka di like aja juga nggak apa-apa. Oke, for watching, bye bye.